Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama kami dari kelompok satu. Di sini kami akan memaparkan materi mata kuliah desain pembelajaran dengan topik teori konstruktivis, kognitif, dan kecerdasan ganda. Nah, pada kali ini materi kali ini disusun oleh kelompok yang beranggotakan Adi Setiawan dengan NIM 79, kemudian Dimas Bintang dengan NIM 96, dan Thalia Cahyana Nenggolan dengan NIM 113. Mata kuliah ini diampu oleh Dr. Andes Sahrial. Nah, langsung saja untuk pembahasan materi kali ini ada 4 materi. Yang pertama itu teori konstruktivis. Teori ini muncul sebagai metode untuk memecahkan kerumitan masalah pada pikiran dan otak manusia. Lalu selanjutnya, teori skema muncul sebagai upaya penyederhanaan suatu konsep sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh pikiran manusia. Selanjutnya, ada metakognisi, muncul sebagai upaya manusia memahami pikiran mereka sendiri. Lalu yang terakhir ada kecerdasan ganda, ya, yang kita semua memiliki berbagai tingkat kecerdasan di berbagai bidang intelektual. Untuk lebih lanjutnya, materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Thalia. Dipersilakan. Histori singkat konstruktivisme. Bermula pada paruh pertama abad 20 yang dirintis oleh para akademis yang menyadari bahwa disiplin ilmu psikolog, kecerdasan buatan, filsafat, linguistik, ilmu syaraf, dan antropologi memiliki tujuan yang sama, yaitu memecahkan masalah mengenai kerumitan pikiran dan otak manusia. Selanjutnya, dukungan Piaget terhadap konstruktivisme. Yang pertama, periode sensorik motorik, yaitu sistem kognitif anak hanya terbatas pada refleks motorik. Yang kedua, refleks dikembangkan menjadi perilaku yang kompleks. Yang ketiga, pada praoperasional, anak memiliki perkembangannya sendiri. Yang keempat, pada operasional konkret, perspektif atau pandangan orang lain. Dan yang kelima, pada tahap operasi anak secara logis dan abstrak. Selanjutnya, kemampuan kognitif adalah kapasitas berpikir, pemahaman, serta proses untuk mengeksplorasi hal-hal yang ada di sekitar kita. Sedangkan kecerdasan manusia, menurut para ahli kognitif, menemukan 4 pilar penting dalam pembelajaran yang mampu meningkatkan kecerdasan manusia apabila dilatih dengan baik. Selanjutnya, teori skema. Ada 4 keterangan skema. Yang pertama, yang diterangkan oleh Kaplan. Yang pertama, ada skema sebagai suatu peta kognitif yang terdiri atas sejumlah ide yang tersusun rapi. Yang kedua, skema sebagai kerangka referensi untuk merekam berbagai peristiwa atau data. Yang ketiga, skema sebagai suatu model. Dan yang keempat, skema sebagai suatu kerangka referensi yang terdiri atas respon-respon yang pernah diberikan, kemudian menjadi standar bagi respon-respon selanjutnya.
Dalam kamus A Dictionary of Reading dijelaskan tentang makna skema sebagai berikut. Yang pertama, skema adalah suatu pemberian yang digeneralisasikan. Yang kedua, skema adalah suatu sistem yang konseptual yang perlu untuk memahami sesuatu. Contoh, skema tentang kebudayaan yang dimiliki oleh si A dapat menolong pemahamannya dalam bidang bahasa. Yang ketiga, skema adalah suatu cerita yang melahirkan kenyataan yang disimpan dalam pikiran tetapi tidak ditransformasikan lewat pikiran. Konstruktivisme sosial memandang setiap pembelajar sebagai individu unik dengan kebutuhan dan latar belakang yang unik. Pembelajaran otentik atau authentic learning adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa menggali, mendiskusikan, dan membangun secara bermakna konsep-konsep dan hubungan-hubungan yang melibatkan masalah nyata dan proyek yang relevan dengan siswa. Sedangkan kognitif adalah kemampuan otak untuk berpikir, memproses, dan menyimpan informasi, dan untuk memecahkan masalah. Kesadaran seseorang tentang proses pemikiran mereka sendiri akan memiliki pengaruh pada cara mereka memandang pembelajaran mereka sendiri dan kemungkinan dengan dorongan untuk mengarah pada pengakuan atas cara-cara di mana mereka dapat belajar paling efektif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Dimas. Baik, selanjutnya ada metakognisi. Dijelaskan metakognisi adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang kognisi mereka sendiri yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan dan mengendalikan proses kognitif mereka. Nah, terdapat 4 aspek dari teori pembelajaran yang dituturkan oleh Urey dan Lewis pada tahun 1997. Yang pertama, belajar adalah proses interaksi. Proses interaksi antara apa yang diketahui dan apa yang harus dipelajari. Lalu selanjutnya, belajar adalah proses sosial. Dan kemudian belajar adalah proses yang terletak. Selanjutnya, belajar adalah proses metakognitif. Dari keempat aspek konstruktivis ini, mereka melanjutkan untuk merumuskan 4 prinsip untuk mengajar. Nah, yang pertama adalah peserta didik membutuhkan pengetahuan dan pemahaman sebelumnya yang cukup untuk memungkinkan mereka mempelajari hal-hal baru. Mereka membutuhkan bantuan untuk membuat tautan dengan pengetahuan baru dan sebelumnya secara eksplisit. Kemudian yang kedua, ketentuan harus dibuat untuk interaksi sosial dan diskusi dalam kelompok dengan berbagai ukuran, baik dengan dan tanpa guru. Selanjutnya, konteks yang bermakna untuk belajar sangat penting. Harus diingat bahwa apa yang berarti bagi seorang guru tidak selalu berarti bagi anak. Lalu selanjutnya, kesadaran anak-anak tentang proses pemikiran mereka sendiri harus dipromosikan. Lalu selanjutnya, ada aktivitas mental. Pentingnya aktivitas mental atau keterlibatan untuk pembelajaran yang efektif adalah jantung dari cara psikologi kognitif menggambarkan dan memahami proses pembelajaran. Belajar bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang lain atas nama peserta didik. Dilihat dari sudut pandang konstruktivis, belajar bukanlah proses pasif dan sebagainya. Dengan mengacu pada apa yang diketahui tentang pembelajaran yang efektif, dan dengan perhatian yang diberikan pada gagasan keterlibatan, adalah mungkin untuk memetakan pendekatan untuk belajar yang mencakup yang terbaik dan paling efektif dari apa yang saat ini diketahui tentang pembelajaran. Lalu selanjutnya ada kecerdasan ganda. Teori kecerdasan Howard Gardner pada Gardner 1993 mengemukakan
Gagasan bahwa kita semua memiliki berbagai tingkat kecerdasan di berbagai bidang intelektual. Ada 9 kecerdasan yang saat ini dituturkan oleh Howard. Yang pertama, linguistik. Linguistik adalah kenikmatan dan fasilitas dengan membaca puisi dan segala sesuatu, sastra dan linguistik. Lalu selanjutnya ada logika atau matematika, berupa kenikmatan dan fasilitas dengan matematika dan ilmu pengetahuan, permainan strategi, dan setiap pengejaran berdasarkan logika. Selanjutnya ada musikal, merupakan kenikmatan dan fasilitas dengan mendengarkan musik, bermain, dan mungkin mengubah. Lalu selanjutnya ada spasial atau visual, berupa kenikmatan dan fasilitas dengan gambar, konstruksi permainan, dan taktil atau teka-teki seperti jig. Selanjutnya ada kecanggihan, kenikmatan dan fasilitas dengan aktivitas yang melibatkan sentuhan dan gerakan, tarian, olahraga, dan kegiatan praktis lainnya. Selanjutnya ada interpersonal, berupa kenikmatan dan fasilitas dengan orang lain, komunikasi, kepemimpinan, dan kemampuan untuk berempati. Lalu selanjutnya, kecekapan di dalam gedung, berupa kenikmatan dan fasilitas dengan motivasi diri, tidak ada ketergantungan pada orang lain, kesadaran akan perasaan orang lain lebih daripada kesadaran orang lain, seringkali dipandang sebagai rasa malu. Lalu selanjutnya, ada naturalistik, berupa kenikmatan dan fasilitas dengan dunia alam, dengan kemampuan dalam mengenali pola dan klasifikasi. Selanjutnya ada kelangsungan hidup atau kenikmatan dan fasilitas dengan bertanya dan memeriksa pertanyaan tentang kehidupan, kematian, dan realitas utama. Lalu, pada kecerdasan di kelas, individu hendaknya diimbau untuk menggunakan kecerdasan pilihan mereka dalam pembelajaran. Lalu, kegiatan dengan instruksi hendaknya menarik bagi berbagai bentuk kecerdasan. Dan yang terakhir, penilaian pembelajaran hendaknya mengukur berbagai bentuk kecerdasan. Nah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada segala pihak yang telah terlibat pada pembuatan video pembelajaran kali ini. Untuk mengakhirinya, kami selaku kelompok penyaji memohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.